Ya mungkin nanti Erick Thohir mungkin akan kampanye itu dia nunggu hasil pemilihan ketua NU nanti malam itu kan. Baru dia bisa tunjukkan kemana arah politiknya tuh. Itu sebetulnya sinyalnya tuh. Tapi tentu ada faktor idealisme yang dari awal ditabung oleh perkumpulan karyawan ini yang udah dari 2 tahun lalu mempersoalkan komutnya tuh. Dan ini sebetulnya limpahan aja dari politik yang kita anggap favoritisme. Seharusnya Erick Thohir itu kampanye di situ. Kan dia udah 2 kali kampanye di depan ATM, kampanye di depan toilet. Sekarang dia mesti kampanye di depan SPBU bahwa dia itu peduli juga dengan nol. Kan begitu. Kalau itu kita rame-rame jadi relawan Erick. Bung Rocky, ini buruh Pertamina, pekerja Pertamina, ngancam mau geruduk Pertamina dan minta dirutnya diberhentikan. Kita tahu bahwa di situ ada Ahok, ya kan, sebagai komut. Dan dirut Pertamina ini orang yang masih bisa bertahan di era Menteri Erick Thohir. Menarik kan ini kan? Karena kita tahu bahwa untuk BUMN Ring 1 ini, itu persaingan untuk direksi itu luar biasa. Masih bisa bertahan dia. Apa yang Bung Rocky lihat? Ini ada buruh atau pekerja yang ingin mendesak dia mundur, tapi dia secara faktual kok dia masih di situ, dan kemudian konstelasinya dengan menteri, dan menterinya juga sudah mulai melirik kira-kira minimal wapres. Kira-kira begitu kan ya? Silakan Bang Rocky. Karena Anda bilang tadi 0 meter dikaitkan sama Pertamina, saya ajak ke Pertamina kalau begitu. Kan isu di Pertamina hari-hari ini adalah protes buruh karena pengurangan upah atau insentif atau segala macam itu kan. Itu masuk akal karena daya beli kan turun. Kenapa bukan komisarisnya yang dipotong? Kenapa buruhnya yang karyawannya yang dirugikan? Jadi ini faktor materialnya begitu. Tapi tentu ada faktor idealisme yang dari awal ditabung oleh perkumpulan karyawan ini yang udah dari 2 tahun lalu mempersoalkan komutnya tuh. Dan ini sebetulnya limpahan aja dari politik yang kita anggap favoritisme. Nah, Erick Thohir sekarang tentu dia mesti ukur-ukur. Dia sibuk untuk mengkonsolidasi tim suksesnya. Dan sangat mungkin juga itu bisa dimanfaatkan oleh Erick Thohir untuk mempersoalkan komutnya, komut Pertamina tuh. Dengan cara itu Erick Thohir dapat poin sebetulnya. Jadi kita nggak tahu nih ini operasi politik dari Erick Thohir terhadap karyawan Pertamina atau betul-betul sesuatu yang secara konkret memang dirasakan ketidakadilan oleh karyawan Pertamina. Nah, sebelum kita berspekulasi, kita anggap aja bahwa Pertamina ini tetap kita perlukan dalam rangka kampanye 0%. Karena di situ kita temukan wisdomnya tuh. Jadi mulai dari 0 supaya jujur itu ya. Dan 0 itu lebih dipercaya ya? Iya. Lebih dipercaya dan lebih membuat pemilih atau konsumen itu merasa lebih rela mengeluarkan uang gitu, kira-kira begitu ya. Karena kalau Erick Thohir juga seharusnya Erick Thohir itu kampanye di situ. Kan dia udah 2 kali kampanye di depan ATM, kampanye di depan toilet. Sekarang dia mesti kampanye di depan SPBU bahwa dia itu peduli juga dengan nol. Kan begitu. Kalau itu kita rame-rame jadi relawan Erick. Oke. Tapi Bung Rocky, Anda lihat Erick Thohir serius untuk maju sebagai wakil presiden? Karena kalau saya ya spekulatif mengatakan ini anak emas presiden Jokowi kan, dan sepertinya ya naga-naganya Ganjar Erick gitu kan, kira-kira begitu. Anda yakin betul ya? Kan sinyalnya dari Kalimantan Utara kemarin, Presiden langsung meresmikan potensial pabrik nikel segala macam yang tentu ada kepentingan Erick Thohir di situ karena lahan itu punya kakaknya tuh. Jadi sekali lagi kita tanda-tanda Erick bakal ditendang dari kabinet pasti nggak akan terjadi karena justru semacam tukar tambah baru udah disiapkan itu. Jadi pasti saya menganggap bahwa Erick makin solid untuk membangun timnya itu. Walaupun kita tahu banyak soal di belakang Erick Thohir,
segala macam kemungkinan bukti-bukti baru atau bukti-bukti awal tentang bermacam-macam hal di BUMN itu bisa diajukan terhadap Erick Thohir. Jadi kita sabar dulu, dan saya bahkan harus hati-hati menyusun kalimat, jangan sampai dilaporkan. Tapi ini persaingan politik dan itu biasa aja, orang akan bongkar apakah Erick Thohir benar-benar bersih di dalam beberapa kebijakannya. Kira-kira begitu kan. Nah, kalau itu terjadi, itu berarti ada upaya untuk menjegal Erick Thohir. Itu sekali lagi biasa. Dan kita punya tesis bahwa keadaan ini memungkinkan jegal-menjegal itu justru terjadi pertama-tama di dalam kabinet. Gitu, karena persaingan paling keras di antara mereka. Dan sumber dayanya kan juga cuma di situ yang dipersaingkan, yang diperebutkan itu. Oke. Ada, sebelum saya bilang jegal-menjegal tadi, saya ingin sedikit mengenai Erick Thohir ini ya. Jadi menurut Anda, sebaiknya Erick Thohir ikut kita juga kampanye 0%, ketimbang dia misalnya ikut ke organisasi yang barangkali belum ada kepentingan politiknya. Ya mungkin nanti Erick Thohir mungkin akan kampanye itu, dia nunggu hasil pemilihan ketua NU nanti malam itu kan. Baru dia bisa tunjukkan kemana arah politiknya tuh. Itu sebetulnya sinyalnya tuh. Jadi udah kita manfaatkan aja. Pemilihan ketua NU malam nanti, malam ini diperkirakan. Ya kalau besok lah atau ya, tapi kan ya kapanpun sebetulnya udah dilantik, sebetulnya secara informal udah dilantik, dan kita tinggal tunggu acara peresmiannya aja. Kalau yang terpilih kita udah tahu itu. Jadi arah itu sebetulnya yang akan memungkinkan Erick Thohir berhitung dia mau 0% apa enggak tuh. Nah, kira-kira begitu. Tapi kita ingin agar semua kandidat harusnya otaknya itu jujur bahwa mereka akan dipilih melalui sistem presidensialisme. Jadi dia mesti pro yang 0% kan. Kan anehnya kalau dia ikut pemilihan presiden tetapi pakai kuota, pakai threshold, lalu orang bingung dia dipilih oleh siapa sebetulnya tuh. Jadi itu intinya kan, apalagi pemilihan langsung sistem presidensial. Jadi kita sekaligus tunjukkan, silakan Anda berkompetisi, jadilah capres, tetapi buat kemungkinan supaya semua orang mampu untuk bersaing seperti pertandingan yang fair. Kan itu intinya tuh. Kan memalukan betul kalau Erick Thohir atau Ganjar misalnya nggak mau pro 20%. Lalu orang anggap bahwa, atau kita anggap, loh Anda sebetulnya nggak mau bertanding. Kan itu intinya. Jadi kalaupun Anda menang, Anda bukan karena paling hebat, karena Anda dipilihkan oligarki lawan yang lemah. Kira-kira begitu ya. Itu seperti pertandingan mandatori yang harus dihadapi juara bertahan, tapi dia memilih lawan yang paling lemah agar dia tetap bisa menang. Kira-kira kalau ditinju kan sering begitu kan, dicarikan lawan yang lemah gitu.